Hari ini Kamis 22 Juli 2021, nanti dialog interaktif Mochi bareng Karwane akan dipandu langsung bersama rekan Ismail dari Harian Radar, kemudian juga ada rekan Eko Trihandoko dari RCTV. Kemudian pendengar juga para netizen di mana saja Anda berada, untuk tema kali ini adalah belajar daring di masa pandemi COVID-19, tren, peluang, hambatan, dan tantangan. Untuk itu silakan Anda bisa berinteraksi langsung melalui pesawat telepon 0283671636. Baik pendengar, para netizen di mana saja Anda berada, inilah dialog interaktif Mochi bareng Uane, kerjasama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dengan Forum Komunikasi Wartawan Brebes yang akan dipandu langsung oleh rekan Ismail dari Harian Radar Tegal. Silakan Bung Ismail. Ya, terima kasih Bung Ian. Pendengar Singosari RSPD Brebes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi bersama dengan wabarakatuh. acara Mochi bareng Karuane pagi ini dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Seperti tadi disampaikan, ada 4 narasumber kita yang akan menemani obrolan kita pagi ini. Langsung saja, ada tema yang sebetulnya sudah 3 tahun berjalan tetapi masih cukup menjadi layak untuk kita ketengahkan menjadi perbincangan kembali, yaitu tentang sistem atau pembelajaran model daring atau online di Kabupaten Brebes, khususnya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Nanti pendengar bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Nah, untuk mengawalinya barangkali akan disampaikan tentang apa dan bagaimana model pendidikan PJJ atau jarak jauh dengan sistem daring. Monggo Pak Haji, kamu ada apa dan mengapa daring itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada kru dari Singosari FM, RCPD Radio RCPD Brebes yang kesekian kali kita kerjasama di dalam memberikan informasi hal-hal urgen yang terkait kegiatan maupun program-program kami. Kali ini adalah sesuai dengan kegiatan yang masih berlangsung atau update, yaitu tentang pembelajaran daring, di mana kami juga mengelola madrasah pendidikan formal, mulai dari RA, MI, MTS, aliyah baik negeri maupun swasta yang dalam jumlah lembaga atau satuan pendidikannya ini kurang lebih 530-an. Jadi cukup besar. Kemudian yang saya hormati masyarakat, para pendengar setia Radio Singosari FM yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak terasa kita sudah 2 tahun pelajaran ini ya, dengan keterbatasan karena adanya sebuah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga dengan diberlakukan PPKM darurat ini, yang sungguh bahwa wabah ini masih begitu terasa. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat berikhtiar secara lahir maupun batin. Secara lahirnya ya kita ikuti petunjuk aturan-aturan pemerintah yang telah dikeluarkan. Karena ini muaranya adalah untuk memberikan keamanan, keselamatan kepada masyarakat secara luas. Kemudian ikuti dengan prokes 5M, syukur-syukur ditambah satunya adalah memanjatkan doa. Itu artinya ikhtiar baik secara lahir maupun batin. Kemudian juga kita berupaya, kita renungkan kembali bahwa kondisi ini memang ini adalah kita harus sadar bahwa kita itu adalah sebagai makhluk yang lemah. Bukti hal ini bahwa penyebaran COVID ini tidak hanya bersifat daerah, tetapi nasional bahkan sudah global. Dampak daripada ini beberapa sektor ini luar biasa ini dampaknya, termasuk adalah di bidang pendidikan. Dengan adanya ini, keterbatasan ini tetap
kita berusaha supaya pembelajaran ini eksis, walaupun di sana kita akan ada beberapa solusi dan kita juga menuntut pada tenaga pendidik di madrasah harus benar-benar membuat suatu terobosan solusi, sebuah inovasi yang bisa diberikan kepada anak-anak didik kita dengan keterbatasan ini. Maka di sana sebagaimana sudah berjalan ada strategi, yaitu PJJ atau pembelajaran dengan jarak jauh atau yang sering disebut dengan pembelajaran daring. Kemudian juga ada pembelajaran yang bersifat luring yang terbatas hanya beberapa anak. Ini sangat dirasa sangat terbatas sekali dan lebih-lebih pada anak di usia RA dan MI. Jadi kalau semua itu diberlakukan secara tatap muka, jelas ini mengandung bahaya dan berisiko. Oleh karena itu ya solusinya kita gunakan secara daring maupun luring. Dan itu sebagai solusi walaupun dipandang oleh para peneliti bahwa dengan kegiatan ini jauh itu di bawah dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat tatap muka yang interaktif itu lebih bagus itu. Tapi karena kondisi ini mau tidak mau ya kita harus tetap eksis pembelajaran ini dengan keterbatasan ini sehingga anak-anak tetap masih bisa mengikuti pembelajaran dengan metode. Ya. Jadi ini hampir ya mulai 2 tahun pelajaran ini nah kita rasakan ya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah kondisi ini segera berakhir, kemudian nanti normal ya, bisa normal dan bisa pembelajaran ini sebagaimana mestinya. Dijelaskan tadi sebagai prolog barangkali. Nah, kita akan lebih mendalam lagi bagaimana tentang andaikan dilihat dari kacamata SWOT atau analisis SWOT, ada strength, ada weakness, ada opportunity, dan ada treatment. Nah, kira-kira kita bisa melihat atau bagaimana Pak evaluasi untuk peluang selama apa yang akan datang, melihat dari apa yang sudah berjalan di 2 tahun yang lalu itu, Pak. Pak Imam, moga selaku kasih Tadi disampaikan khususnya untuk anak yang masih di bawah SMP ya Pak, usia MTS ke bawah itu ya Pak, anak negara. Ini gimana untuk kedepannya Pak? Apakah persiapannya diperbaiki atau bagaimana? Jadi monggo dengan Pak Gozali ini kasih pendidikan madrasah. Ya, terima kasih pada para pendengar setia Radio FM Singosari Brebes. Kita kembali kepada pesan Bapak Presiden bahwa yang paling diutamakan adalah keselamatan rakyat Indonesia. Itu nomor 1. Kemudian dijabarkan oleh beberapa pelaksana kegiatan termasuk adalah di dunia pendidikan. Kita sudah menyadari semua dan memaklumi bahwa kita hidup di era new normal. Artinya new normal itu normal yang baru, tidak seperti yang dulu. Artinya kita dulu tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Dulu kita berkerumun, diskusi, berkolaborasi itu dengan tanpa jarak, tetapi sekarang harus pakai jarak. Apalagi sekarang diindikasikan ada varian baru yang sangat ganas, yang sangat cepat untuk penyebarannya kepada manusia ke manusia yang lain. Oleh karena itu pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat Indonesia, maka ditegaskan sampai sekarang pun masih dilakukan lockdown. Karena kita tahu sendiri bahwa madrasah kita memahami diantaranya mengemban agama, memegang agama itu adalah hifdzun nafas, yaitu memelihara jiwa. Jadi itu kewajiban kita sebagai orang yang beragama.
kembali kepada peraturan bahwa sejak Maret 2020 kita sudah dianjurkan, dihimbau dan diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Kemudian para menteri mengadakan kolaborasi atau konferensi pers membuat aturan yaitu SKB 4 Menteri. Dalam hal ini yang punya kewenangan semua adalah pemerintah daerah dengan zona-zona yang ada pada daerah tertentu, daerah tersebut, karena tidak sama antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Ada daerah yang sudah mengadakan pertemuan tatap muka, jadi PTM, KBM tatap muka ini sudah diadakan. Secara keseluruhan ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Tetapi untuk di Brebes ini karena kondisinya masih naik turun, nanti merah turun oranye, tak naik lagi ke merah lagi. Oleh karena itu demi kehati-hatian Ibu Bupati tetap melaksanakan untuk madrasah, untuk sekolah khususnya madrasah juga itu melakukan pembelajaran daring. Bahkan sudah mencoba pemerintah daerah Brebes itu kemarin dianjurkan dari Pemprov dalam hari ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pedanka Provinsi Jawa Tengah mencoba untuk mengadakan uji coba tatap muka dan itu terbatas hanya beberapa sekolah dan madrasah yang itu tingkatnya SLTP dan SLTA. Untuk SD, MI, RA dan TK itu belum, dan hasil evaluasi dari itu sudah dievaluasi langsung. Kemudian sulit untuk dikendalikan anak-anak ini. Kalau sudah ketemu ya instingnya sebagai makhluk sosial, sudah kangen dengan temannya ya berkerumun, bercengkerama. Dia tidak menyadari bahwa ada bahaya yang mengintip oleh mereka. Kita inilah orang-orang tua, orang-orang yang diserai untuk memberi bimbingan dan pelayanan di dunia pendidikan. Kita harus benar-benar memperhatikan keselamatan mereka. Akhirnya tetap diputuskan daring semua. Apalagi Jawa dan Bali yang paling terakhir ini adalah diterapkan lockdown. Untuk Jawa Tengah sendiri itu semua kantor harus lockdown 100%. Itu mulai tanggal 2 Juli. tanggal 2 Juli. Karena apa? Meningkatnya kasus COVID yang sangat luar biasa, di luar dugaan setelah adanya momen Hari Raya Idul Fitri. Ya masyarakat kita masih awam, masih belum menyadari bahkan aparat-aparat yang diserai oleh pemerintah untuk menjaga ini pun mendapatkan reaksi-reaksi yang sangat kuat. Bisa kita lihat di media elektronika, media-media yang lain, media cetak dan lain sebagainya yang diinformasikan oleh rekan-rekan wartawan. Sungguh luar biasa perlawanan bagi mereka yang sangat awam. Oleh karena itu kemarin kami setelah dibatasi lockdown untuk sampai dengan tanggal 20 itu kami menunggu sampai dini hari karena nunggu keputusan dari Bapak Presiden RI untuk evaluasi hasil lockdown selama sekian minggu itu. Dan akhirnya Pak Kakanwil menyampaikan bahwa di lingkungan kantor Kementerian Agama semuanya masih diperpanjang untuk lockdown ini sampai tanggal 26. Banyak pihak pendidikan yaitu kepala satuan pendidikan, kepala madrasah, guru dan lain sebagainya, orang tua wali murid menanyakan dan kami jawab. Setelah kami jawab dapat kepastian dari pimpinan kami, akhirnya kami kirim kepada semua yang bertanya itu. Yang sampai saat ini kemarin saya kerjasama, saya informasi dengan Dindikpora Kabupaten Brebes, beliau sudah membuat edaran dan edaran itu pun kami pakai karena beliau juga atas nama pemerintah daerah di bidang pendidikan sesuai dengan SKB 4 Menteri kami berpedoman kepada edaran yang telah disampaikan oleh Dindikpora Kabupaten Brebes bahwa mulai tanggal 21 Menko
Menkominfo itu mengadakan webinar tentang literasi digital, bagaimana cara menggunakan eh, sosmed yang baik agar aman, tidak terjadi retas dan lain sebagainya. Itu kemarin secara detail dijelaskan. Kemudian berikutnya hari ini diadakan oleh Menkominfo, dinas dari radio RSPD Singosari Kabupaten Brebes ini mengadakan wawancara atau dialog ngopi moci bersama Wakne. Jadi waknya kita itu adalah Bapak Kakanwil, Ibu Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan saya ini punggawa beliau untuk siap melayani masyarakat Brebes, dialog secara daring kapanpun 24 jam. Kami siap membuka HP saya, dan selama ini memang kami buka terus jam tengah malam, jam 24, jam 00 ya tetap bunyi tangtung-tangtung. Kami siap untuk menjawab. Itulah Bapak Ibu sekalian, kami sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani panjenengan. Kami siap untuk melayani panjenengan. Intinya, kuncinya selamatkanlah rakyat ini dari bahaya COVID yang sangat luar biasa karena banyak korban tenaga pendidikan dan tenaga pendidik. Pengawas saja berapa yang sudah meninggal, bapak-bapak penghulu, kemudian guru-gurunya malah lebih banyak yang sudah meninggal menurut identifikasi rumah sakit, meninggal karena COVID. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan menyepelekan, jangan menganggap gampang. Kita terapkan M5. Kalau menurut Pak Kemenang kemarin waktu kita telekonferensi di Brebes, itu M-nya ditambah 1, yaitu M6. Jadi yang keenamnya adalah memanjatkan doa. Diingat-ingat doa selalu. Nanti yang kepengen doa kami kirim lewat WA. Itu ada doa khusus untuk masker rohani, ada insya Allah di samping memakai masker. Masker yang kita pakai tidak perlu kita tafsirkan secara rohani, karena kita tetap butuh fisik kita itu butuh tameng. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Monggo silahkan yang mau interaktif, mau bertanya silahkan. Terima kasih. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo. Tidak punya di sini ya. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Iya, dengan siapa? Di mana, Pak? Monggo. Iya, halo. Halo. Iya, selamat pagi. Dengan siapa? Suaranya kecil katanya Pak. Anda yang ngeluh. Suaranya kecil halo. Pak, kurang jelas. Iya, silakan Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Ahmad. Gimana Pak? Oh, di pondok. Ya. Ya, ada pertanyaan Pak. Ini siapa yang mau jawab? Ya. Bagaimana dengan kondisi pesantren, model pembelajarannya seperti apa? Daring atau Ya, oke, terima kasih dari Pak Ahmad yang menanyakan tentang pembelajaran di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini termasuk pendidikan keagamaan. Pondok pesantren ini memang ada pengecualian sejak adanya SKP 4 Menteri di tahun 2020. Memang di sana di pondok pesantren dengan persyaratan tertentu. Ketika anak santri mau masuk di pesantren sudah dipastikan sudah di swab kondisinya sehat, Pak. Ya. Kemudian di pesantren ini dijadikan sebagai isolasi mandiri di lingkungan sana pesantren. Dengan ketentuan orang tuanya tidak boleh nyambangi, tidak boleh berkunjung ke sana, cukup anak-anaknya di dalam pesantren dan itu pun tidak boleh keluar, Pak.
Oleh karena itu, kondisi pembelajaran di pondok-pondok pesantren dengan ketentuan tadi adalah dilaksanakan secara tatap muka. Ya. Jadi itu pengecualian, Pak. Nah, bagaimana kondisi lembaga yang ada di lingkungan di sana dengan catatan bahwa karena itu hanya dikonsumsi atau diberikan hanya kepada santri, yang santri itu sudah tadi dengan persyaratan tersebut, maka sudah barang tentu di sana dilaksanakan sebagaimana SKB 4 Menteri itu. Sampai sekarang ini, Pak. Nah, ketika anak mau ke pondok, sudah barang tentu itu di swab, kondisinya harus sudah sehat. Belum sehat nggak boleh. Iya Pak, ada Gitu. yang level Pak. Iya. Halo, assalamualaikum. Monggo Bu, dengan siapa di mana? Ya Pak Saleh. Ibu Ina di Pasar Batang. Oke, ya. Monggo Bu. Kuota. Iya, iya. Iya. Beda-beda, ya. Pak, ini ada yang menanyakan daring ini kuotanya dianggarkan. Yang nanya itu Pak. Nanyanya itu Pak. Ya Bapak Ibu sekalian untuk Iya, iya. Mas, Oke. Ya, terima kasih Bu Rina. Iya Pak, tadi mau dilanjutkan tentang pesantren Pak. Ini ada pertanyaan baru dari Bu Rina di Pasar Batang. Beliau menanyakan tentang penggunaan atau kuotanya Pak. Karena ini terkendala kuota karena ekonomi masyarakat itu berbeda-beda. Yang kedua, menyarankan Pak ada pola atau skema yang lebih baik, misalnya melalui radio dimasalkan seperti itu Pak Ghazali. Monggo. ya terima kasih pertanyaan ini. Sementara ini untuk dari ya terima kasih untuk pertanyaan ini. Untuk kesiapan anggaran bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama itu masih mengacu pada BOS, ya, BOS, kemudian PIP itu yang ada di Kementerian Agama di pendidikan, ya. Kalau untuk dari pemerintah langsung saya belum dapat informasi. Yang jelas itu dari dimaksimalkanlah untuk BOS ini untuk anggaran biaya pendidikan untuk daring ini. Jadi mohon kerjasama dengan pihak madrasah, nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Kepala Kantor atau Pak Kasubag TU. Yang jelas ini bantuan-bantuan yang ada ini sementara dari pemerintah desa, pemerintah daerah itu kan baru bersifat masalah ekonomi. Kalau masalah dunia pendidikan itu kalau kemarin sudah ada dari beberapa dari dunia dari Mendikbud, tetapi dari untuk Kementerian Agama belum mendapatkan itu. Monggo yang lain untuk dilengkapi, barangkali ada tahu informasi ini. Yang jelas kami mengandalkan dari BOS dan PIP dan BOP untuk RA-nya. Terima kasih, Pak. Pak Kapati barangkali mau menambahkan, silakan. Monggo, Pak. Kuota ini Pak. Oh, kuota. Yang kuota, Pak. Kalau enggak itu, enggak tahu belum. Pak Kaji, Pak Kasubag TU. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendidikan itu
mahasiswa, oleh orang orang itu boleh kulit, tapi oleh semuanya disadari bahwa pendidikan itu adalah meningkatkan salah satunya adalah meningkatkan statistiknya, kualitas statistik dalam kemampuan kognitifnya. Oleh karena itu salah satu ini mestinya barang-barang kita termasuk di dalamnya adalah statistik yang ada. Kalau di Kementerian Agama itu sepertinya ya termasuk orang-orang yang di kantor, kasih permen, jangan di pendidikan itu kepala kantor, Pak Amri dan sampai pada tingkat atas di Direktorat Jenderal yang berkaitan dengan dari ini memang suatu kebijakan yang tentunya lebih mengedepankan keselamatan dan kesehatan semuanya termasuk peserta didik. Namun demikian dari ini juga punya tantangan, punya hambatan antara lain saya tanyakan sama dirinya itu bahwa tidak semua peserta didik dan orang tuanya itu memiliki kemampuan yang sama dalam hal finansial. Tidak semuanya sama. Oleh karena itu pemerintah mengambil sebuah kebijakan bahwa kuota itu bisa diambilkan dari dana bos. Meskipun dana bos itu juga bisa untuk kegiatan-kegiatan lain dan ada aturan mainnya dalam penggunaan dana bos. Jadi silakan pemerintah memberikan penuh kepada masing-masing madrasah untuk memanfaatkan dana bos itu sepanjang tidak melebihi batas-batas aturan mainnya. Karena di bos itu juga ada aturan main, ada batas individu sekian persen, gaji dan karyawan sekian persen. Itu ada batas. Namun demikian tetap kita harus menyadari bahwa pendidikan ini memerlukan suatu yang termasuk salah satunya dengan daring ini ya mau tidak mau suka tidak suka harus menggunakan keluar. Saya kira itu mas. Ya itu Burina barangkali bisa menjadi pemakluman bersama lah dari Pak Masoret. Ya mungkin kalau madrasah sudah sedikit mengerti lah tentang alat-alat lalu lintas itu ya Pak. Jadi salah satunya biaya itu. Nah kalau dengar Singosari RSPD Brebes, kita akan masih membahas bagaimana yang lebih teknis lagi, apalagi sebelum PPKM darurat ini kita tahu semua bahwa persiapan sudah cukup matang, vaksinasi dan sebagainya. Nah ini barangkali ada yang mau ditanyakan, tapi itu nanti setelah kita pariwara yang berikut ini. Nanti Pak Sabakti berikan informasi terkait perkembangan Perusahaan daerah air minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam juga melalui pembayaran rekening dengan 2 siap setiap jam kerja dan kini kami juga prestasi melalui mobil patroli atau mobil anak-anak klinik kita perusahaan di daerah masa air pandemi minum ini Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air ternyata pengaduan termasuk masalah yang gangguan perusahaan ikut di daerah air dalam minum Brebes event berkuasa pelanggan yang secara daring juga baik di tingkat nasional Apa belum ini maupun pengen lanjut kuliah tapi termasuk yang bingung-bingung bro, madrasah sekarang lagi zamannya kuliah daring, tapi cari juga universitas yang sudah berpengalaman kuliah online. Di mana lagi kalau bukan universitas terbuka? Kaitannya dengan Mari bergabunglah bersama kami di perguruan tinggi negeri berkualitas dunia dengan sistem kuliah online, biaya murah, akses lebih mudah, dan fasilitas mewah. Universitas Terbuka Purwokerto menerima pendaftaran mahasiswa baru. Untuk pendaftaran dibuka sepanjang masa tanpa ada batasan usia maupun tahun lulusan SLTA. Universitas Terbuka Purwokerto, Jalan Kampus nomor 54 Grindek, Purwokerto Utara. Telepon 0281 624 317. Website www.ut.ac.id. WhatsApp informasi 0856 Mas ini dengan metode daring ada kemampuan dari pengawas dan juga prestasi yang pada dasarnya. Mas, ibu kan
Ikhlas, coba. Ngapain soto? Tapi siapa? Yang sambalnya 5 sendok ya Pak. Oh itu bicara namanya obat. Gitu. Anak tukang bakso, anak maring bubur mie ayam, anak maring warung soto, bensin motoran nampak di teko. Mana pada tubuh darah Dikasih dikasih tambahan. Hari main bakso giling kan. Dikolo lengkap anak bakso, soto, mie ayam, minuman jus, es teh, es jeruk kita anak. Paling nggak ke SMA Teluk bisa. Paling keluarnya PRI ya monggo. nasi kopi ya. Ya wis makan. Bakso, mie ayam, Dengar sedulur, bakso gini lengkap menunya. Ada bakso, mie ayam, soto, dan minuman segar seperti jus, es teh, es jeruk, dan lain-lain. Bakso gini, Jalan MT Haryono, Sakitan Brebes, tepatnya depan SMA Negeri 3 Brebes, dan Jalan Sultan Agung, sebelah barat Bank BRI Brebes. Bakso gini, nomor 2, apa kabar? Baik, kok sekarang kelihatan lebih segar? Oh, alhamdulillah. Saya sekarang sudah sehat. Kanker yang saya derita sekarang sudah mulai sembuh berkat pengobatan kegiatan Monggo Pak Haji, awas. dan awal-awal di Jalan Siliwangi nomor 274 RT 4 Kelurahan Cijeruk, tepatnya 20 meter arah utara dari Bundaran Cijeruk Kuningan. Teleponnya di 0852 88 buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tak penyediaannya wedang. Hah? Sinten? Hamdan kepada Tuhan. Oh ya. seperti mata katarak, mata rabun, mata bilis atau Kalau kenyapnya wedang mata dan saraf mata dapat Pada tasya. stop amputasi dalam 7 hari diabetes kembali normal, khusus untuk Oke, Anda mereka. yang mengalami lemah syahwat atau hipoter dan kembali lagi dalam waktu singkat penyakit Sinten Anda sih sing dapat ninggal? kami Oh, atasi Pak sembuh. anu ya, Pak Berbagai Wardi penyakit ya. lainnya yang dapat kami obati antara lain prostat, nyom, kista, asma, stroke, migrain, Pak, monggo niki wonten niki monggo dianurin. Soalnya setape do niki do takziah niki. Ten gene Pak Wargi sedo. Ibune Pak Wargi sedo. Jalan Siliwangi nomor 274 Kantinnya RT 3 tutup RW sih. 4 Kelurahan Dalam? Cijeruk, tepatnya 20 meter arah utara Nggih. dari Bundaran Cijeruk Kuningan. Telepon nomor 0852 buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Aduh, boyo kesengat-sengat, badan nyeri, terus dia tengkulik kedengar temen Ya, tapi macul samono. Kan aku wis ngomong wah, liren bae disi. Iya, Din. Aku tak kemarin apotek disi, panopokna bes aktif kok wah. Ben penyakit uang mari. Bes aktif, herbal bentuk kapsul, terdaftar di Badan POM dan telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Bes aktif khusus mengatasi nyeri lutut, nyeri punggung, nyeri pinggang, dan nyeri persendian lainnya. Anda sering merasa kaki kram, kaku di kaki, tangan, atau punggung, sering kesemutan, ada bunyi krek-krek saat sendi lutut digerakkan, segera minum Bes aktif. Bes aktif mengatasi penyakit asam urat, mati, dan pengapuran. Herbal Bes aktif, harga Rp125.000, dapat dibeli di apotek-apotek wilayah Brebes, Tegal, Selawi. Bes aktif juga bisa didapatkan di apotek Hebring, Jalan Sawo Barat, Tegal Sari, di apotek Pager Barat, apotek Cilik, Jati Barat, Lebak Siu, Balapula. Bes aktif bisa juga didapatkan di kedai jamu kodok Abah Uga, Sakitan Brebes, Kondisel, Lebih Brebes, Toko Herbal Bintara, Jalan Raya Kemandungan Tegal, dan di Radio Singosari FM. Yang terbaik, jika Terima kasih pendengar setia Singosari FM dimanapun Anda berada.
Pendidikan Moci Bareng Karawane bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Untuk selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Ini kan di tengah masa pandemi COVID-19, di masa keprihatinan semua ya. Dengan masa seperti ini otomatis mengganggu kesemuanya termasuk dalam dunia pendidikan Pak. Baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama Pak. Tapi di satu sisi generasi penerus paling tidak kan itu buat satu halangan, ada cara lain seperti dengan melakukan daring. Nah untuk di Kabupaten Brebes sendiri Pak, ada berapa sih sebenarnya tenaga pendidik dari mulai yang formal ya, pendidikan formal yang seperti madrasah ibtidaiyah, sanawiyah sama aliyah Pak. Salah satu syarat kalau tidak salah kan mereka akan melakukan tatap muka ya nantinya jika masa ini sudah mulai zona hijau. Paling tidak salah satu prasyarat adalah melakukan vaksinasi untuk tenaga pendidik yang ada di Kabupaten yang di bawah 0,6. Satu itu Pak. Yang kedua kaitan dengan jika nantinya sudah diterapkan pada PTM pembelajaran tatap muka nantinya, apakah dari pemenang untuk pembelajaran sekolah madrasah ya dari NI sampai aliyah itu mereka sudah siap. Terus yang paling utama adalah bagaimana konsep dari metode penerapan protokol kesehatan nanti. Monggo Pak. Ya, terima kasih pada ya, Radio FM. Akan kami berikan penjelasan. Yang pertama terkait tentang apa yang vaksin. Tentang vaksin. Vaksin ini kami sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan selaku ketua tim gugus penanggulangan pandemik Kabupaten Brebes dengan mengadakan pendataan beberapa madrasah. Masih terbatas jumlahnya karena memang vaksinnya juga masih terbatas, belum bisa keseluruhan. Ada beberapa kecamatan kemarin itu di satu kecamatan ada diambil 6 desa dulu di awal pertama. Di akhir bulan Juni sudah ada pendataan dari Dinas Kesehatan untuk meminta beberapa madrasah yang akan divaksin. Dan vaksin itu sudah dilaksanakan. Kemudian tahap berikutnya sudah ada beberapa madrasah yang sudah melaksanakan vaksin. Karena mereka yang sudah vaksin wajib lapor kepada kami dan kami datang. Madrasah yang belum nanti nunggu giliran berikutnya. Harap bersabar karena pemerintah ini memang niatnya sangat kuat bahwa semua nanti akan divaksin ya, sudah bertahap, memang harus bertahap. Kita juga harus sabar menghadapi hoak isu kanan kiri. Yang jelas virus ada dan pemerintah niat untuk memberikan ketahanan pada rakyatnya dalam hal menghadapi penularan virus corona agar tidak menjadi pandemik semakin reda dan semakin berkurang. Karena puncaknya itu adalah di pertengahan atau di akhir tanggal 20-an bulan Juli ini. Oleh karena itu kami minta kesadarannya semua. Semua sekarang di tingkat desa juga sudah banyak. Kemarin kami lihat lewat beberapa desa itu ada vaksinasi. Jadi nanti semuanya akan divaksin. Itu tentang vaksin. Madrasah sudah kerjasama Kementerian Agama dengan Dinas Kesehatan dan lancar-lancar saja, tidak ada. Nanti ada yang belum divaksin, salah satu madrasah, itu pun nanti kami minta alasannya apa yang menjadi penghalang. Karena tidak semuanya bisa divaksin, karena dia ada halangan secara penilaian medis. Itu Bapak Ibu. Berikutnya tadi yang kedua kaitan nanti persiapan PTM. Pembelajaran tatap muka Pak. Ya, kalau persiapan tatap muka kami sesungguhnya sudah mempersiapkan skenario-nya.
kami selalu koordinasi dengan pemerintah daerah, koordinasi dengan dalam hal ini adalah Dindikpora, ya, Dinas Pendidikan dan Olahraga, itu kami selalu koordinasi dengan Bapak Kepala Dinasnya. Jadi setiap saat kami selalu koordinasi, ada perkembangan apapun kami selalu koordinasi. Jadi tentang PTM tatap muka ini kami selalu koordinasi. Paling terakhir kami koordinasi kemarin setelah hari raya itu. Kami nunggu sampai tengah malam dini hari, saya nunggu aturan itu keluar, dan setelah keluar segera mungkin saya sampaikan ke kepala madrasah, bahkan sampai menyentuh ke wali murid kalau yang ada aksesnya ke saya. Jadi itu yang kami sampaikan, dan kami dari Kanwil dengan Bapak Kepala Kemenak sudah sudah membentuk semacam video nanti untuk skenario untuk simulasi tatap muka pembelajaran ini nanti, dan kami sudah kirim. Sejak awal kami sudah kirim skenario ini, dan ada beberapa madrasah yang sudah saya persyaratkan untuk bikin itu ketika ada uji coba tatap muka. Nanti bisa kami share itu videonya lagi yang kemarin sudah tatap muka seperti apa. Jadi prokes ditetapkan, benar-benar diterapkan, dan kami sering sidak dengan Pak Kepala. Kami tidak percaya hanya video saja, dan kami datangnya itu tidak diketahui oleh madrasah yang lagi diuji coba. Kami ingin menguji, kami ingin mengetahui sampai sejauh mana. Kalau ada evaluasi ya kami langsung nanti kami ingatkan, kami sampaikan bimbingan dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Karena sesungguhnya ada beberapa sisi kekurangan itu ya wajar, tetapi kita harus perbaiki untuk menjadi yang baik. Selanjutnya. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana? Mas, di Pasar Batam. Silakan Mas Andri. Terkait dengan apa Mas? Ulangi Mas. Terkait dengan apa? Dan gempa ya. Kompensasi terhadap siapa Pak? Apanya? Kompensasi terhadap siapa? Kepada siapa? Kepada pembayaran SPP itu. Oh SPP, iya. Iya, saya kira lagi pada para supir PPKM pendapatan juga berkurang. Mau dapat nggak boleh kalau malas Pak. Kebetulan anak Bapak juga di madrasah Pak ya? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak Andri di Pasar Batam atas pertanyaannya. Sebelum kita melanjutkan Pak, tadi ada pertanyaan soal mungkin perlu kesal Pak ya, karena memang imbas dari pandemi itu kan keseluruhan Pak, juga kepada mereka yang masyarakat biasa. Di satu sisi kewajiban sebagai wali murid kan adanya pembayaran iuran SPP yang namanya SPP setiap bulan. Itu apakah ada keringanan Pak kaitan dengan masa-masa yang sulit seperti ini, apalagi di masa PPKM? Apakah itu masing-masing madrasah sendiri untuk menentukan atau ada himburan dari Kemenak sendiri Pak? Terima kasih. Jadi begini Bapak sekalian, tadi nambahi bagaimana yang telah dijelaskan oleh Saudara Kasih di Madrasah terkait proses persiapan mengatakan nanti akan diberlakukan PTM. Yang sudah dilaksanakan adalah madrasah-madrasah negeri yang sudah masuk di dalam SK untuk dicoba, dan itu sudah ada simulasi, kemudian pemantauan secara langsung dari tim kami di Kementerian Brebes bersama Kasipema dan juga pengawas madrasah. Jadi benar-benar bahwa kondisi ada di madrasah secara fisik perlengkapan untuk menuju ke PTM yang kemarin sudah diuji cobakan adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu harapannya nanti ke depan, jadi madrasah-madrasah yang kemarin belum dicobakan paling tidak harus mengikuti sebagaimana simulasi ketentuan
yang pada saat kemarin beberapa madrasah yang sudah diuji coba. Sehingga nanti pada new normal itu semua madrasah bisa diberlakukan dengan ketentuan prokesnya sudah bagus. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan dampak daripada pandemi ini terasa sekali, terutama di ekonomi ini, masyarakat juga terasa sekali. Jadi yang menanyakan, apakah ada keringanan? Ya, tinggal di sini Nun Sewu, siswa ini di madrasah negeri atau madrasah swasta. Karena kondisi madrasah antara satu dengan yang lainnya kan berbeda. Oleh karena itu, biasanya di madrasah ini wali murid ini difasilitasi oleh komite. Ada beberapa keluhan, taruhlah orang tua yang tidak mampu, anaknya sudah masuk di sana, silakan komunikasikan dengan komite. Sehingga di sana itu di rapat wali murid dengan komite dan pihak madrasah nanti akan mencari solusi. Ya, jangan sampai kasihan ketika semua dipukul rata untuk sumbangan SPP sementara kondisi ekonomi antara orang tua wali murid itu tidak sama. Ya, oleh karena itu kan harus ada semacam wadah wadah komunikasi untuk bisa mencari sebuah solusi di dalam hal ini, sehingga nanti bisa enak semua. Program dari madrasah bisa berjalan, orang tua juga terkait dengan itu bisa teratas. Jadi sementara itu Pak Latif ini pengawas kita senior ini, nanti dia menyampaikan. Ya. Pengawas ya. Satu lagi Pak, tadi kan sudah menjelaskan kaitan dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Singosari kepada madrasah-madrasah yang negeri Pak ya. Yeah. Yang saya pertanyakan tadi juga yang kaitan dengan madrasah yang swasta untuk bisa mengikuti simulasi yang telah dilakukan oleh madrasah negeri Pak ya. Satu lagi Pak, kaitan dengan pengawasan untuk madrasah dunia Pak ya, yang memang sebenarnya baru kalau kita amati di Kabupaten Brebes itu mulai tidak efektif atau berhenti setelah adanya masa PPKM darurat Pak. Ada himbauan nggak kepada madrasah yang mungkin hanya dalam proses belajar mengajar hanya 2 jam itu Pak, tapi kan sangat bermanfaat saat pembelajaran tatap muka Pak. Tapi di satu sisi banyak dari pihak madrasah ini yang belum atau masih mengabaikan dengan protokol kesehatan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada acara motivasi karo uwane antara Singosari FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Bapak Kepala Kantor dan Pak Kasih Pembat yang saya hormati. Mundur dulu flashback sebelum saya jawab pertanyaan. Kami secara prosedur menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh atasan. Justru pada masa-masa pandemi ini pekerjaan kami mungkin baru ya, dalam artian pekerjaan model baru, yaitu pekerjaan model daring. Sangat berbeda dengan pekerjaan 2 tahun silam. Artinya pemantauan, pembinaan, supervisi secara langsung. Nah, saat ini pengawas juga mengikuti kemajuan dan situasi zaman untuk mengadakan supervisi, pemantauan, pembinaan itu secara daring, artinya secara virtual. Perlu diketahui di Kabupaten Brebes ini ada kisaran yang sudah terakreditasi, tingkat MTS itu ada 94 yang sudah terakreditasi. Adapun yang baru keluar izin operasional dari Kanwil dan Pusat itu sekitar 12 madrasah sanawiyah.
Kemudian jumlah untuk madrasah aliyah yang negeri baru 2, MAN 1 dan MAN 2. Yang lainnya luar negeri, artinya swasta. Itu sekitar 35 madrasah aliyah yang tersebar di seluruh kabupaten. Menyikapi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah baik lewat virtual seminar maupun surat edaran dari Kanwil, dari gubernur, kemudian ditindaklanjuti oleh kepala kantor dan kami menerima tugas kadang malam hari, kadang pagi hari, kadang ya sudah pulang ya mestinya sudah leyeh-leyeh harus di-share lagi ke sekolah-sekolah yang sudah mereka juga istirahat mestinya. Perlu diketahui bahwa pembelajaran ini jarak jauh berlaku secara umum dan keseluruhan baik di madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, aliyah. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Kepala Kantor, Pak Kasipema, bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh itu secara umum disebut daring. Namun kami kembangkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lokasi Kabupaten Brebes. Kita jangan membayangkan bahwa Brebes ini seperti Pantura semua. Ternyata Brebes juga punya gunung, punya lembah yang sulit dijangkau, baik oleh murid dan gurunya, dijangkau oleh pengawas, dijangkau oleh Mbah Google. Sinyal ini yang jadi hambatan menurut saya, dimanapun ini belum bisa ada obatnya. Resepnya kami sikapi, jadi ada daring dalam jaringan, ada yang luring Pak, ada yang garing. Nah, ini istilah baru yang saya ciptakan. Kenapa harus garing? Bergabung dalam jaringan. Itu kalau ada siswa yang mau ke lokasi madrasah itu jauh, kemudian di beberapa desa tidak ada sinyal, tidak punya sinyal, tidak punya HP, mereka akan mencari teman yang punya HP. Nah, sementara desanya itu jauh dengan sekolah atau madrasah, mereka bergabung dalam jaringan. Nah, anak-anak yang mestinya satu Android, satu anak, sehingga pesan guru yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ke anak melalui daring tadi, ini terkendala oleh sinyal tadi. Apalagi tadi disinggung ada kuota ya, pas lagi mendengarkan daring, kuotanya habis. Ini juga kendala. Ini juga kendala. Nah, kami menyikapi untuk hal-hal yang sulit dilakukan daring maupun luring atau garing, kami terpaksa membuat satu kebijakan bahwa guru harus ada tiket. Jadi guru jemput bola ke daerah anak yang tidak punya HP, tidak punya sinyal. Nah, ini yang nanti saya akan sampaikan pada akhir tahun pada Pak Kepala Kantor, bahwa temuan kami saat ini membuat kebijakan karena sulit, mereka juga sulit. Untuk daerah Sridadi Pak Haji, itu anaknya pada saat berangkat ini ya, pada saat berangkat ngambil tugas karena dari nggak bisa sih, ngambil tugas itu malam Senin berangkat, ya, siang Senin baru sampai ke sekolah, bawa opor.
Jalan itu kaki. bukan hanya siswanya, gurunya juga. Aksesnya tidak bisa ditambah. Aksesnya luar biasa sulitnya. Nah, ini yang menjadikan saya miris ya, kalau kebijakan ini berlanjut berdasarkan COVID, ini nantinya anak bagaimana? Susahnya bukan main. Padahal pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin mengambil satu kebijakan ke kebijakan yang lain. Namun demikian, ada madrasah-madrasah yang menurut saya di luar dugaan. Justru di masa pandemi yang menggunakan online, daring, anak banyak yang mengikuti lomba-lomba nasional maupun internasional. Hal ini sangat mengejutkan dan terkesima manakala MAN 2 Brebes yang ada di Bumiayu, kemudian Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 Sirampok, kemudian MTSN 2 Brebes, MTSN 1, MTSN 1, MAN 1 itu memenangkan olimpiade tingkat internasional melalui online, daring. Jadi di satu sisi kami menemui sisi kekurangan, di sisi yang lain justru ini merupakan ajang kemampuan-kemampuan di bidang IT, di bidang bahasa itunya apa ya? Nah, sistem informasinya sangat kuat. Dan ini menimbulkan satu image bahwa orang-orang seperti saya yang tua ini lebih gaptek ya ketimbang anak-anak sekarang. Ternyata anak-anak sekarang bayi saja sudah bisa main online, Pak. Kayak dulu zamannya nenek-nenek bisa nyetel remote. Sekarang anak-anak belum sekolah saja sudah hafal mainan Android. Nah, ini terbukti anak-anak sekolah sekarang bukan hanya tingkat nasional, Pak, tapi sudah merambah ke tingkat internasional. Satu contoh, di MAN 2 itu memenangkan olimpiade robotik tingkat ASEAN, tingkat mengalahkan Singapura dan sebagainya. Dan ini mengalahkan beberapa negara maju yang terbilang dan tergolong negara-negara maju secara teknologi. Ternyata anak-anak madrasah mampu. Ini yang membuat kami bangga dan terus bergerak mendorong mereka dengan berbagai cara, walaupun kami ini kadang terbata-bata. Ya, merasa kewalahan menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Mengerucut ke Diniyah. Diniyah itu madrasah Diniyah yang dari awal di luar pantauan kami, Pak. Di luar pantauan pengawas. Jadi kalau dulu itu ada istilah Ramidin. RAMI dan Diniyah. Nah, sekarang Diniyah dikelola oleh ikutnya Pontren, Pak ya? Ikutnya Pontren. Dan upaya dari Kementerian Agama melalui Pak Haji Fajarin selaku kepala kantor yang baru mengambil kebijakan dari awaliyah wusto yang ada di pesantren sendiri, Diniyah yang ada di kampung-kampung ini sudah mulai dilakukan daring, hanya pemantauan dan pelaksanaannya ini yang kami susah. Satu susahnya, ustadznya berganti-ganti. Itu pengelola dan pengurusnya itu juga
satu ini masih satu apa? Jadi pengurusnya ya orang itu, pengelolanya ya orang itu. Manajemennya Pak ya. Nah, manajemennya yang perlu ditata. Makanya perlu kami survei pada saat dengan Pak Kepala Kantor ke sana, kami juga beginilah kondisi saat ini yang ironis dan menyedihkan. Lagi-lagi ini lagu klasik sebenarnya. Perbedaan antara sekolah dan madrasah. Pak Kementerian Agama, Pak Kepala Kantor mengelola madrasah. Sementara Dindikpora mengelola sekolah. Tingkat perhatian ini tergantung biaya pendanaan. Kenapa sama-sama sekolah, kok dananya berbeda dari pemerintah? Ini yang membuat timpang. Membuat timpang di sini. Sekolah mungkin biayanya satu gelondong itu dimakan disalurkan ke pendidikan semua. Sementara Kementerian Agama dapat satu gelondong dibagi beberapa bidang. Ada Penma, ada PAIS, ada dinas-dinas yang lain gitu. Jadi satu aliran dana ini melulu untuk pendidikan, yang ini dipilah-pilah, bukan dipilah-pilah, artinya sendiri-sendiri, ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan pendidikan ini dapat porsi yang kecil, yang kecilnya sama, jadi kecil-kecil semua ini. Yang mestinya ini satu saluran yang besar ini masuk ke dunia pendidikan. Harusnya Pak ya. Harusnya begitu. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu, entah kapan waktunya antara sekolah dan madrasah itu baik di APBN maupun di tingkat gubernur, lebih-lebih di tingkat kabupaten, itu sekolah dan madrasah itu dibiayai sama lah, bareng, dan besarannya juga sama karena mereka juga sekolah. Iya, yang swasta itu juga kepedulian masyarakat untuk mendirikan sekolah. Satu contoh, di daerah-daerah terpencil yang di pegunungan, kalau tidak ada dinia, tidak ada madrasah ini tadi, ya yang ada di situ, itu masyarakat sekitar situ nggak sekolah, Pak. Nah, justru ini kepedulian ini perlu diperhatikan. Air putih. Perlu diperhatikan. Baik oleh Kementerian Agama, lebih-lebih kepada daerah yang punya kewenangan teritorial, kewenangan berkaitan dengan pendanaan. Barangkali itu, Pak. Oke, terima kasih dengan penjelasan tadi Pak. Semoga masyarakat juga memahami ya Pak ya, bagaimana banyaknya kendala menghadapi masa pandemi ini Pak. Terakhir Pak, sebelum kita menutup masih bareng lawannya, barangkali Pak Kemenak bisa menjelaskan Pak harapannya di belajar daring di masa pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Tetap kita mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi kalau sampai saat ini PPKM diperpanjang sampai tanggal 26, ya siapapun, saya berharap baik pada madrasah yang formal, mulai dari RA, MPMS, dan ANIA, dapat kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk semua pembelajaran dengan daring. Kemudian edaran yang di madrasah diniyah juga sudah ada, juga diberlakukan dengan pembelajaran daring, Mbak. Karena non-zero tadi sudah disampaikan baik dari saya, dari Pak Imam maupun Pak Kapati, bahwa kondisi keprihatinan di masa pandemi ini memang harus, atau kita semua sepakat bergandeng tangan dan sepakat untuk memutuskan penyebaran daripada COVID-19 yang terjadi di masyarakat ini sudah begitu masif. Nah, harapannya dengan kondisi yang keterbatasan ini, saya berharap para teman-teman guru di madrasah maupun di RA tetap kita berupaya dengan metode daring ini, dan silakan kembangkan dengan inovasi yang ada.
Nah, ternyata dia ada sebuah catatan tinta emas. Di saat keterbatasan ini, madrasah-madrasah kita itu juga banyak yang menorehkan tinta emas itu pada ajang event baik di tingkat nasional maupun di internasional, pada olimpiade maupun pada yang lain. Tetap berkarya, jangan lemah, jangan kendor, dan kita jaga progres. Kemudian selalu berinovasi, Pak. Iya, selalu berinovasi dan berkarya. Ya, bagus. Tetap eksis madrasah walaupun secara daring. Di hal-hal tertentu nanti pada kriteria tertentu yang disampaikan oleh pengawas, silakan. Tapi itu tetap harus kita jaga dan supaya bisa anak-anak juga diberi pelajaran dengan baik, karena itu komitmen. Saya kira itu kondisi ini memang kita sangat prihatin semua. Bahkan sebetulnya saya ingin menyampaikan karena ini keterbatasan. Terus saya ingin mendorong begini. Kita butuh rasa empati bersama. Saya ingin mendorong pada teman-teman ASN, PNS terutama untuk semacam yuk kita bareng-bareng dunia di sodako, tapi berupa beras minimal 5 kilo lah. Siap. Kemudian kita sumbangkan kepada teman-teman yang dalam hal ini di Kabupaten Brebes sendiri formasinya terkenal. Itu kan banyak sekali. Kita sumbangkan. Jadi para PNS ini yang berupa beras itu, yuk kita nyari sodako. Insya Allah dengan kita berikhtiar secara lahir maupun batin, kemudian kita banyak bersodako, Allah akan mengabulkan. Amin. 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 Dijauhkan dengan sodako. Amin. Amin. Kiranya demikian. Terima kasih dari Sumosari dan Pak Kasipena juga dari Pak Fatih tadi yang memberikan informasi. Bapak ya semuanya dan para penugas Sumosari FF. Matur suwun, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semua dari sebagai Brebes, demikian perbincangan kita bersama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Tidak banyak yang bisa kami simpulkan bahwa suasana ini adalah suasana darurat dan kita tidak berharap ini berlangsung lama, maka patuhilah protokol kesehatan 5M, manut, dan satu. berdoa. Nah, dari awal sampai akhir kami yang bertugas menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.